Kisah diawali dengan terjadinya peperangan antara negara Chu dengan negara Qi. Mereka memperebutkan gulungan mekanisme Qi-Men yang diciptakan pencuri tua di makam Guigu. Dalam gulungan tersebut terdapat kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Di tengah perebutan sengit, sang pemimpin bernama Mo Xin bersama dua saudara perguruannya bernama Geng Shu dan Jiao berusaha menghentikan peperangan tersebut. Setelah peperangan tersebut, berkumpullah para pasukan yang sengaja membuat negara Qi dan Chu berperang, meskipun gulungan mekanisme Qi-Men tidak ditemukan di makam Guigu. Salah satu dari mereka menerangkan bahwa gulungan tersebut memang pernah diwariskan namun sangat tersembunyi, maka dari itu harus ada yang berkorban. Sementara di istana negara Chu, karena banyaknya pasukan yang tewas, salah satu menteri meminta Raja Chu memberi perintah untuk kembali menyerang negara Qi. Namun Xianglong, pejabat setia Raja Chu, mencoba melarang sang raja. Menurutnya negara Chu dan Qi sudah lama berhenti berperang. Di tempat lain, Dr. Han menghadap Raja Qi. Ia mengabarkan bahwa negara Chu sudah memprovokasi di perbatasan sehingga banyak korban jiwa. Menurut mata-mata, gulungan harta karun tersembunyi di dalam makam kuno yang misterius dan berbahaya. Jika sampai Raja Chu lebih dulu menemukan gulungan dan menggunakan ilmu rahasia yang ada di dalamnya, maka negara Qi akan terancam. Dia menyarankan agar Raja menikahkan adiknya, Putri Qi, kepada Pangeran Chu. Gongsu masih memikirkan di mana gulungan tersebut berada. Mo Xin berharap gulungannya tak ada, meski ilmu rahasia dalam gulungan sangat luar biasa. Namun dia tak menginginkannya karena tersimpan energi yang terlalu kuat. Di istana negeri Chu, Raja memerintahkan seseorang untuk menjemput Putri Qi. Xianglong berinisiatif untuk melakukan penjemputan tersebut dengan niat lain. Sebelum pergi, dia mengirim pesan kepada sahabatnya Mo Xin bahwa dia sudah mengubah jadwal dan rute perjalanan ke perbatasan Qi agar tidak adanya peperangan yang mungkin terjadi. Jiao mencoba menghibur Mo Xin yang sedang memikirkan pernikahan Putri Qi. Mo Xin memberitahu Jiao mengenai rute perjalanan Xianglong. Tanpa mereka sadari, Gongsu melihat dan mendengar percakapan mereka berdua. Keesokan harinya di sebuah tempat, seseorang dengan jubah hitam menghampiri para pedagang. Tanpa berkata apapun, ia melemparkan 3 koin di atas meja. Dan tak lama, dia pun pergi. Tak lama kemudian, Xianglong bersama pasukannya datang ke tempat tersebut untuk menunggu Mo Xin. Tiba-tiba datang sekelompok orang mencurigakan dengan membawa senjata tajam.
一步了。 Mohsin tiba pada malam hari. Ia melihat sahabatnya tewas. Padahal Xianglong sendiri yang sudah merubah rute perjalanan. Ia menemukan 2 koin di bawah meja dan mengambilnya. 不可能，他明明已经改变了路线。 Hingga kemudian datang pasukan negeri Qi dan melihat kejadian tersebut. Mereka mengira kalau itu perbuatan Mohsin. Saat Jiao dan Gongsu membela diri, Mohsin malah mengaku bahwa dialah yang menghabisi Xianglong. Dia pun dibawa ke istana negeri Qi. 袭击楚国迎亲使者，人赃俱获，还想抵赖？来，你好大的胆子！人是我杀的，我跟你走。 Kabar tewasnya Xianglong di tangan Mohsin membuat Raja Chu marah. Salah satu menteri kembali memprovokasi bahwa Raja Qi dan Mohsin bekerja sama untuk mempermainkan raja dan menghina negara Chu. 那莫辛道貌岸然，而杀害我大楚的绝侯，他为阻止其情人入楚，正因为如此，蔑视我大楚啊，我才更加怀疑，戏弄大王，岂有此理！ Namun tidak sedikit dari mereka meminta Raja Chu tidak terburu-buru mengambil tindakan sampai adanya kepastian dari negara Qi. 侯之死或许另有隐情，又怎会冒触犯我大楚威严之嫌，而有意包庇莫辛？什么理由杀害相侯？若此时开战，我大楚仍没望大王三思。 Gongsu memberitahu Jiao kalau dia melihat sebuah pola di bawah kotak kosong yang mereka temukan di makam hantu tempo hari. Dengan menggunakan ingatannya, dia menggambar pola tersebut dan meyakini di bawah air terjun ada makam besar yang di dalamnya terdapat gulungan ajaib. 所以我就凭记忆，虽然上次我们什么也没有找到，回想起来觉得很是蹊跷，但是我有注意到河底刻有图案。你看，这道瀑布，断定在它下面一定还有座大。 Jiao pun bersemangat untuk menyelamatkan Mohsin. Dan tiba-tiba Gongsu mengutarakan isi hatinya. Selama ini ia iri dengan Mohsin yang selalu lebih unggul darinya. 你这是怎么了？ 我恨我什么都比不上莫辛。 Sejak kecil Mohsin disukai oleh guru dan memberikan harapan yang tinggi. Sedangkan dirinya bahkan tidak berani menyatakan perasaannya pada Jiao. 一直不敢让你知道。我恨我自己才疏学浅，却因为自己懦弱、胆小。 Putri Qi mencari tahu 2 koin yang ditemukan Mohsin. Ia mendengar koin tersebut diperkirakan dibuat 20 tahun yang lalu. Kemudian Putri Qi memerintahkan pengawal untuk pergi dengan alasan ia ingin menginterogasi Mohsin. 我问过管钱的大夫了，这倒是不是巧合？这2枚钱币也不大约是20年前发行的，不过倒是有件事情。用我的吩咐，不许任何人来打扰。退下吧，本公主要审讯莫辛。 Padahal sebenarnya ia membiarkan Mohsin pergi ke suatu tempat. Ternyata Mohsin mengikuti seseorang yang memakai jubah hitam seperti dirinya. Ia memasuki sebuah ruangan di pasar. Dan tiba-tiba Jiao menepuk pundaknya dari belakang hingga kehilangan jejak. Dia pun meminta Jiao dan Gongsu segera menyamar karena akan ada masalah besar. 你和大师兄乔装进宫。师兄， Raja Qi bergegas mendatangi ruang tahanan. Sang putri berusaha menahan, namun terdengar suara Mohsin dari dalam ruang tahanan. 公主，王兄，你听，这么快就回宫了？刚刚还在夜市买彩桃。 Ternyata yang mengikuti Mohsin adalah Dr. Han. Ia seringkali membujuk raja untuk berperang. Mohsin menunjukkan tanda di lengan Dr. Han yang menandakan bahwa ia keturunan klan Sabit. 大胆莫辛，阴阳怪气！大王，杀了莫辛，您就再找理由来挑唆齐楚。不要如此，因为你是眼族后裔，不齐国国体，更不顾百姓安危。 Ia menjadi mata-mata di istana demi membalaskan dendam klannya yang dibantai oleh negara Qi dan Chu 20 tahun yang lalu. Saat akan menyerang sang raja, tiba-tiba Jiao dan Gongsu menghabisinya dari belakang. 联合楚国，让我苟活了这20，报我灭族大仇！去，拿命来！将逆贼给我抛尸荒野！是。 Jasa Dr. Han alias Meng Sheng dikremasi oleh klannya sendiri. Kematian Meng Sheng membuat klan Sabit semakin berambisi untuk balas dendam dan melanjutkan rencananya. 孟生涉险，攻魏城，按原计划进行。
切不可轻举妄动。 Mosin akhirnya dibebaskan dari tuduhan. Kini Gongsu dan Jiao mengajak Mosin pergi ke makam kuno untuk mengambil gulungan ajaib. 咱们几时动身去找机关宝卷啊？哎呀，你就别想那么多了。大师兄现在已经画出古墓地图， Namun Mosin menolak karena tak ingin negara Qi dan Chu berperang kembali. Gongsu tak terima dengan pendapat Mosin. Ia beranggapan Mosin takut jika dirinya menjadi lebih hebat. 都是因此宝卷，我感觉此人并非幕后主，我们绝不能让他重现于世，燕族也不会善罢甘休。而且机关卷一旦被带出，定会成为祸端。就算我们想研究，也绝不可能。我们就是天下的罪人。你是怕我习得宝卷中的奇门技艺？ Melihat Mosin yang kini dihormati para menteri dan menjadi pemimpin menghentikan perang, tentu dia tidak membutuhkan bantuan dari gulungan Kimen. Sedangkan Gongsu membutuhkan gulungan tersebut untuk menjadikannya kuat dan memperluas masa depan. 从小就被师父看重，并给予备受各国王公大臣的敬畏。你当然不再需要奇门机关卷的辅，我需要奇门机关卷来强大自己。公主也没有你莫心那么好命，来为自己拓展将来。 Dengan amarahnya, dia pun pergi dan kemudian bertemu dengan Putri Qi. Dia mengatakan bahwa Raja Qi akan memberikan imbalan apapun jika Gongsu bisa membantunya mendapatkan gulungan ajaib. 怎么，先生是有什么为难之处吗？帮我大齐夺得奇门机关宝卷，满足先生的一切需求。日后我定会禀告王兄，满足。 Gongsu teringat perkataan Mosin dan dengan tegas menolak permintaan Putri Qi. Dan tiba-tiba terdengar suara yang ternyata Mosin dan Jiao teler hingga tertidur di lantai. 要斗胆回绝公主。奇门机关卷若重现于世，所以公叔也怕是晚。我明白了。 Gongsu pun pergi namun dihadang oleh seseorang yang menyuruhnya menghadap Raja Qi. 公叔先生，大王有请。 Terlihat Raja Qi sedang bersama gadis penggoda. Namun setelah Gongsu muncul, gadis tersebut mencoba akan menghabisi Raja Qi. Gongsu pun bergegas melarikan diri sebelum ditangkap oleh pasukan Raja Qi. Dan di tengah perjalanan, dia bertemu dengan ketua klan Sabit. Hingga mereka berdua pun pergi ke negara Chu. Karena Gongsu mengetahui di mana gulungan Kimen tersembunyi, Raja Chu mengajaknya bekerja sama. Gongsu meminta syarat, dia ingin meminjam tanah negara Chu untuk mendirikan sekte. Sang raja pun menyetujuinya. 如此说来，定会予以先生重赏。望大王成全夙愿，要何赏赐？想借大楚宝地一块，助我开宗立派。好，甚好。 Putri Qi yang dibantu Mosin dan Jiao tiba lebih dulu di makam kuno. Di sana terdapat sebuah lukisan dinding yang menggambarkan dan mencatat kehidupan rakyat kuno. 有壁画。这是记录远古先民生活的图画。 Mereka juga melihat sebuah tulisan yang mengatakan gulungan Kimen hanya sebuah lelucon. Mosin dapat menduga bahwa itu tulisan yang dibuat oleh Gongsu. 我是说那边有点东西，你们要不要去看一下？力量本为虚无，成了攻击他人的武器。灯枯油尽方才觉悟，奇门机关卷只是老夫于世，个虚无的玩笑。 Gongsu dan klan Sabit muncul dan bergegas membacakan mantra hingga makam bergetar dan mengeluarkan raja legendaris. Di sanalah Mosin mulai membongkar penyamaran Jiao dan Gongsu. 主殿下，命老夫向您带好。是他杀的，现在都不是清算的时候。你瞒了我那么久，你终于可以找到挑起战争的李现复仇大计了，师妹。师兄，你这是什么意思啊？我 Sejak mendatangi makam hantu, Mosin sudah curiga pada Jiao. Begitu juga saat Jiao muncul secara tiba-tiba di pasar untuk menghentikannya mengejar Dr. Han. 你居然怀疑我？阻止了我追击韩大夫，怎么会犯那么低级的错误？现在眼族2次聚集的集市上，你怎么在这儿啊？你看我。
Jiao dengan tegas mengatakan bahwa dia terpaksa menghabisi kliennya sendiri demi balas dendam. Dan tiba-tiba Mo Xin menunjukkan tanda di lengannya. Ternyata dia pun keturunan klien Sabit. 你根本就不懂我们眼族人，也曾不得已，为了复仇大计，亲人。师兄，为什么？ Namun tak ingin terjadi pertumpahan darah. Mo Xin juga mendapatkan pesan dari Xianglong bahwa saat itu pasukan negeri Chu pernah kehilangan seorang pangeran Chu yang masih muda, dan pangeran yang dimaksud adalah Gongsu sendiri. 开始怀疑我的。你该不会以为我忘了？更没想到的是，为年少的楚国王子，我还真的忘了。一直在处心积虑。 Sejak awal, Gongsu telah mengetahui bahwa Jiao adalah putri klan Sabit. Dia juga membongkar rencana ketua klan Sabit yang ingin menuduhnya menghabisi Raja Qi hingga ia memanfaatkan situasi tersebut. 她竟然是眼族的公主，当年为躲避密章追杀，正合我意。有一位更会隐藏的眼族族长，不过我没有想到的是，居然想把刺杀齐王的罪名。Gongsu kembali menghadap Raja Chu. Kini dia berhasil mengambil gulungan mekanisme Kimen. Lalu dia menghabisi Raja Chu dan merebut tahtanya. 已将奇门机关奥义带回，我大楚灭齐，近来天佑大丑啊！没错，你放心去吧，开疆拓土的。 Sementara Mo Xin dan Putri Qi yang mendengar kabar Gongsu akan menyerang, mengumpulkan semua pelayan istana. Dia merencanakan sesuatu untuk menyerang Gongsu. 意料之中，现在该怎么办？帮我召集宫中所有的侍女，让他们带起针线，包括你王兄的那些遗孀们。 Sebelum pasukan Gongsu menyerang, Mo Xin menerbangkan kain yang sudah dijahit oleh pelayan istana ke markas negara Chu. Setelah keadaan mulai tak terkendali, barulah pasukan Mo Xin turun dan menyerang pasukan Gongsu. "真想不到能成为最后的胜利者。你还不肯回头吗？我没有错，我为什么要回头？你以为你赢了我吗？可是你别忘了，是你，现在真正拥有力量的人。 Dan akhirnya Gongsu tewas di tangan adik perguruannya, dan kisah film pun selesai.